Salam semua, ada sukacita. Nama saya Pendeta Togi Simanjuntak, ya. Saya sangat dekat sekali dengan Bapak Gembala di tempat ini. Dan kami sering terus bernetwork dan berbicara tentang gaya hidup pemuritan yang dilakukan oleh Yesus dan ke-12 murid. Sebabnya mari kita lihat, saya sudah bagikan PowerPoint, boleh? Iya. Tema hari ini yang saya bawakan adalah bertumbuh bersama di dalam kasih. Ya, next slide. Mari kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Ya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biar rohmu menyala-nyala dan reina Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang yang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kesaksi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini dalam Alkitab LAI kita, judul perikop ini adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Tapi dalam terjemahan lainnya, ini yang saya suka, dikatakan perikop ini, judul perikopnya adalah Mark of the True Christian. Apa artinya? Tanda-tanda dari kehidupan kekristenan yang sejati. Atau tanda-tanda kehidupan orang Kristen yang sejati. Kitab Roma ditulis oleh Paulus di Korintus saat dia mengunjungi murid-murid di sana dan menginap di tempat Gaius. Dia mengatakan kepada jemaat Roma, saya ingin ke Roma kembali. Kenapa? Karena di Roma ajaran-ajaran Paulus banyak yang mempelintir, ya. Jadi hoax itu bukan hanya hari ini. Mungkin zaman dulu itu namanya bukan hoax. Ya. Tapi ajaran Paulus diputar balikan, khususnya keselamatan di dalam Kristus. Makanya kalau kita membaca kitab Roma, isinya itu tentang keselamatan. Nah, salah satu yang ditulis oleh Paulus tadi adalah perikop ingin bahwa jemaat di Roma itu hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Ketika kita bertumbuh bersama di dalam ibadah di tempat ini, gereja lokal tempat ini, atau di dalam yang kita sebut apa di sini? Komit, ya. Singkatan dari komunitas murid, bagus sekali nih. Ya, puji Tuhan yang menemukan komit ini, ya. Kita harus sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang
memiliki kasih, tapi hidup kita juga harus otentik. Otentik itu asli. Asli itu gak ada kepura-puraan. Asli itu seperti Yesus menegur muridnya, tapi menegur mengevaluasi dengan kasih. Kita bisa saling menegur, tapi kita bisa tanpa terluka. Nah, itu sebabnya beberapa poin secara cepat hubungannya dalam Roma 12 tadi yang kita baca, hubungan antara kita sesama dalam jemaat ini ya atau di dalam komit. Yang pertama mari kita lihat, dikatakan Paulus ingin agar kita mengasihi tanpa berpura-pura. Amin. Kita kelihatan mengasihi saudara seiman kita, tapi siap ibadah, siap komit, malah mengomongkan orang yang kita kasihi. Paulus berkata kasih itu tanpa berpura-pura. Dalam Roma 12 ayat 9, dia menegaskan kepada jemaat di Roma, hendaklah kasih itu jangan apa? Pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita datang beribadah hari ini membawa kasih Kristus, kasih Bapa, karena kita sudah dikasih oleh Bapa, kita telah dikasih oleh Kristus lewat keselamatan yang Bapa berikan kepada kita lewat Kristus. Hendaklah kasih itu kita bawa kemanapun kita bawa, jangan berpura-pura. Katakan dengan suara yang keras, jangan berpura-pura. Di depan senyum, di belakang merengut. Nah, itu pura-pura kasihnya. Depan senyum, belakang mengkel ya. Itu namanya kasih yang berpura-pura. Yang kedua, mari kita lihat. Next slide. Jauhlah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita harus memberikan kontribusi dalam hubungan kita di dalam gereja lokal. Hubungan di dalam komit. Kita harus terus menabur apa? Kebaikan. Apapun itu resikonya. Kita tidak dihargai. Kita tidak diapresiasi, kita tidak diperhatikan, tapi sebagai murid Kristus yang sejati, menabur yang baik itu selalu harus dilakukan. Jangan menabur yang namanya kejahatan. Di sini gak ada Bapak Ibu ya, amin. Di tempat lain banyak, ya di komit, konflik, ya sesama pengurus atau anggota komsel, wah satu komporin. Supaya apa? Komit yang isinya 15 tinggal 5, 10 keluar. Sekali lagi di sini nggak ada Bapak Ibu ya di komit ya, tempat lain banyak. Nah itu yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai orang percaya. Kita datang ke gereja memuji menyembah bersama. Gathering together, berkumpul bersama untuk bersekutu. Dan juga di dalam komit kita. Di dalam komit kita harus menikmati persekutuan itu. Menabur dengan segala kebaikan. Datang ya, udah bawa menyumbang apa ya? Mungkin makanan kecil lah ya. Comro, lapis seperti itu ya. Udah dihidangkan, orangnya komit kita nggak ngomong berterima kasih dan sebagainya, malah ada yang ngoceh-ngoceh. Aduh nih combro, kenapa di dalamnya ada cabai? Ya, jebakan Batman nih. Wah, yang satu, wah ini terlalu manis dan lain sebagainya. Harusnya di dalam hubungan kita sesama, dalam gereja lokal dan komit, apapun yang dilakukan oleh orang dengan kebaikannya, kita harus memberikan apresiasi dan meninggalkan dan tidak melakukan yang namanya kejahatan. Ya, next slide.
Yang ketiga, saling mengasihi sebagai saudara seiman. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, ternyata budaya untuk saling mendahului dalam memberi hormat itu diajarkan Paulus kepada kita semua. Ya, dan ini budaya kerajaan Allah. Kita lihat pemimpin kita yang paling atas RI 1 ya, ketemu begini. Wah, dia kepala negara nih. Ketemu dengan menteri, ketemu dengan rakyat kecil. Ya, dia selalu harus duluan kasih hormat. Semua ya dihormati. Ternyata Paulus sudah mengajarkan kepada kita. Kita harus saling mendahului dalam memberikan hormat. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ya, sesama anggota komit, sesama anggota gereja lokal di tempat ini. Kita harus mendahului dalam memberikan hormat kepada orang lain. Kita tidak ngomong kehormatan, memberi hormat, tidak ngomong pangkat jabatan, tidak ngomong jabatan pelayanan dalam gereja lokal. Kita tidak berbicara ngomong kepemimpinan. Kita tidak berbicara mungkin kepintaran kita. Mungkin dilihat dari mobil kita. Ya, bagaimana datang ke gereja. Apakah pakai bemo, beca, ya, atau pakai mobil. Saling memberi hormat. Itu harus dilakukan oleh orang percaya. Baik ketika dalam gereja lokal maupun yang ketika kita ada di dalam komit. Ya, next slide coba lihat. Yang keempat, Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma. Dalam ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kita harus benar-benar melihat sekeliling kita. Kalau ada yang kekurangan, ketika jemaat mula-mula mulai melakukan yang namanya komit, Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa dimenangkan. 3.000 jiwa dimenangkan, lalu mereka bikin komit di rumah masing-masing. Dan apa yang terjadi? Ada yang menjual hartanya dan membagikannya kepada orang yang berkekurangan. Inti kekristenan adalah kasih. Ketika kasih menggerakkan seluruh kehidupan kita, maka kita akan mudah memperhatikan orang lain, berempati kepada orang lain. Kita akan mudah memberi kepada orang lain yang berkesusahan. Kita akan mudah mendoakan orang lain, mungkin yang sedang punya masalah yang sangat-sangat besar yang dihadapi. Paulus sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita harus membantu kekurangan orang lain. Next slide, ya. Pastor Tommy Barnett, dia adalah founder, ya pendiri dari Dream Center Church di Phoenix, Arizona, USA. Ketika dia mendirikan Phoenix Dream Center Church, dia melihat ada sebuah di LA rumah sakit itu akan dijual. Dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau rumah sakit itu, aku ingin beli, aku gak punya duit. Tapi lewat rumah sakit itu, para pecandu narkoba, orang-orang yang bercerai, orang-orang yang hamil di luar nikah, dibuang orang tuanya. Dan mungkin dianggap sampah masyarakat, penjahat dan sebagainya. Aku akan tampung di rumah sakit itu. Supaya hidup mereka punya mimpi dan masa depan di dalam Kristus. Untuk mengkampanyekannya, dia berlari dari Phoenix, ya saya lupa berapa kilo itu sampai LA. Dan orang-orang melihat dia dan nanya, kenapa kamu lari di siang hari bolong?
Ternyata dia ingin mengumpulkan dana, charity, untuk membeli rumah sakit itu. Hari ini anaknya yang meneruskan kepemimpinan papanya. Ya, papanya di Punic, anaknya Matthew Barnett itu ada di LA, mendirect, memimpin Dream Center itu. Apa yang saya mau ceritakan? Satu hari ketika dia sebagai pastor, pagi, siang, sore, malam, konseling, pelayanan, nyampe ke rumah jam 12 malam, ya itu udah capek sekali, mau tidur. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk-ketuk pintu dia. Dia bingung, ini jam 12 malam, siapa pula yang bertamu ke rumah saya? Padahal udah mau rebahan, mau tidur. Tapi sebagai pastor dia, sebagai gembala dia keluar dan melihat siapa yang datang. Seorang bapak-bapak, ya mabok, bapak-bapak yang datang ke rumah dia. Dia berkata, tolong berikan, ini aneh juga, jas kepadaku, aku butuh jas. Wah, mungkin kalah sakit maboknya ya, orang minta duit minta jas. Tapi akhirnya ya udah bapak itu dilayani. Jam 12 malam sampai jam 3 malam. Ya dikasih makan, dihidangkan makanan. Dan bapak itu pun setelah dikasih jas baru pamit pulang. Dan Tommy Barnett tidak mengenal bapak itu dan sampai beberapa tahun kemudian ketika dia melakukan KKR di sebuah kota dan altar call, anak muda maju dan anak muda itu menerima altar call. Setelah altar call, anak muda itu mendatangi Tommy Barnett dan dia berkata, Bapak Pendeta, tahukah Bapak Pendeta, kenapa aku maju dan ingin doakan Bapak Pendeta? Bapak tahu belasan tahun yang lalu dia katakan, belasan tahun. Bapak ingat seorang orang tua yang meminta jas datang malam-malam untuk meminta jas kepada Bapak. Itu adalah paman saya, kami udah mencarinya kemana-mana. Dan paman saya berkata bahwa dia dijamu oleh seorang orang tua yang memberikan aku juga jas, yang memperhatikan aku, yang melayani aku. Sementara orang lain menganggap aku sampah. Bapak Ibu, ketika kita berbuat satu mungkin hal yang terkecil, memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu kayak benih, itu akan tumbuh subur dan suatu saat akan berbuah lebat. Saya nggak tahu ya akan menghasilkan buahnya. Apakah orang itu langsung, atau mungkin keturunannya, atau mungkin teman-temannya, atau mungkin saudara-saudaranya. Saya mengencourage komit di tempat ini untuk terus maju dan menabur kebaikan di mana komit itu ada. Menabur kebaikan kemanapun komit melakukan pelayanan. Rumah sakit, penjara, ya kaum usia emas, dan lain sebagainya. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, next slide. Selanjutnya. Yang kelima adalah memberkati orang yang bersalah kepada kita. Ini Paulus mengambil contoh keteladanan Yesus. Ampunilah ya orang yang bersalah kepadamu. Karena kalau kau tidak mengampuni, maka Bapakku juga tidak akan mengampuni. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mungkin ada gesekan di gereja lokal, ada gesekan dalam komit, tidak apa-apa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi ingat, itu bagian dari pendewasaan karakter kita. Jangan dipakai untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Karena ketika kita membalas orang ya yang berbuat jahat kepada kita akan naik kelas di level kekristenan menjadi murid Kristus. Kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang yang mengasihi kita itu biasa. Tapi kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang yang bersalah kepada kita, itu baru namanya luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, next slide. Ini ada sebuah peristiwa yang terjadi tahun 79. Kisahnya sudah lama sekali, tapi menjadi inspirasi bagi kita. Joel Sonnenberg, waktu itu mungkin usianya baru 7 atau 9 tahun. Mereka berpergian 2 mobil untuk tamasya melewati freeway ya. Freeway itu kalau di sini jalan tol lah. Dia duduk dengan pamannya, sementara orang tuanya di mobil lain. Nah, ada pengemudi truk yang mabuk, lalu menabrak mobil yang ditumpangi Joel Sonnenberg dengan pamannya. Akhirnya mobil mereka terbalik dan terbakar. Pertolongan lama datangnya. Dan pamannya berhasil keluar sendiri tanpa luka. Tapi Joel Sonnenberg itu kakinya agak kejepit, jadi dia susah untuk keluar. Lalu ketika datang SOS, ambulan, mereka memadamkan api dan cepat-cepat mengeluarkan si Joel Sonnenberg ini dari mobil. Apa yang terjadi? Hampir 45-60%. Ini mukanya, tubuhnya terbakar. Lalu ketika masuk dalam persidangan, Joel diminta gak usah ikut, tapi dia tetap mau ikut untuk menyaksikan mendengarkan persidangan bagaimana peristiwanya. Dan supirnya truk yang mabuk itu juga ada sebagai terdakwa. Di luar dugaan, mana coba slide-nya yang tadi. Di luar dugaan, Joel Sonnenberg berkata kepada supir itu, dia nyamperin, "Bapak, aku tidak benci kepada engkau, meskipun mukaku, wajahku sekarang tidak dikenal lagi. Tapi aku tidak benci. Aku ingin mengampuni Bapak seperti Kristus mengampuniku." Dia berkata bahwa kamu tahu kasih karunia Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus tidak memiliki batas dan dunia tidak akan masuk akal tanpa dia. Wartawan bingung. Ini anak dibikin kecelakaan kayak monster. Ini anak kecil. Waktu itu umur mungkin 7-9 tahun. Tapi mengapa anak sekecil ini bisa mengeluarkan statement ya kepada orang yang menabraknya? Justru bukan benci, bukan dendam, tapi dengan kasih dan pengampunan. Bapak Ibu, biarlah hari ini gereja lokal di tempat kita ada, di dalam komit yang kita bangun bersama, bahwa kemurahan yang datang dari kita, bahwa pengampunan yang datang dari kita terus sediakan kepada orang mungkin yang membuat kita ya menjadi tidak baik, menggosipkan kita, ya membuat kita dikata-katakan yang tidak benar, mungkin dijahatin dan lain sebagainya. Joel Sonnenberg telah praktek kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dia punya masa depan untuk masa depannya, tapi mukanya itu udah kayak monster. Tapi dia tetap berkata, Yesus mengampuni engkau Bapa. Mari kita lihat next slide.
Yang terakhir, hendaklah kita sehati sepikir dalam hidupmu. Hidup kita bersama, kata Paulus. Ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Paulus menekankan ada sebuah panggilan dari kerajaan Allah. Paulus menekankan ada keselamatan yang telah kita terima. Oleh karena itu, jangan buang-buang pikiran kita, buang waktu kita untuk tidak mengerjakan panggilan itu. Untuk tidak menghormati keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Paulus mau sebagai jemaat lokal di tempat ini, sebagai murid Kristus tempat ini, maupun di komit, biarlah kita sehati, sepikir dalam hidup bersama. Sehati sepikir itu maksudnya apa? Salah satunya contoh sehati sepikir untuk membangun gereja lokal ini. Bukan bangunannya, tapi bagaimana sehati sepikir supaya jemaat lokal, gereja lokal tempat ini berkenan di hadapan Allah. Yang dikomit sehati sepikir, bagaimana sehati sepikir, salah satu contohnya bahwa dikomit seluruh pengurus dan anggotanya itu sehati sepikir untuk membangun komit dengan sebuah unity yang besar, dengan kesehatian, sehingga komit yang ada bisa berkembang, bisa bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita telah mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya kita dengar, tapi kita praktekkan. Dan kita praktekkan, sekali lagi kita akan terus naik kelas. Menjadi, bukan hanya jemaat, tapi menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.